kembali lagi bersama dengan saya Octaviari Mega Putri di podcast mahasiswa PKO FKIP UTP Surakarta. Oke teman-teman, kali ini kedatangan bintang tamu yang sangat menarik nih. Kita langsung saja bisa kenalan nih. Langsung Kak. Baik, perkenalkan nama saya Mustahim. Saya dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Saya masuk UTP tahun 2019. Saat ini saya duduk di semester 5. Oke. Kak Mustaqim ini berarti kuliah di Fakultas Pertanian ya Kak? Iya benar banget, saya masuk di jurusan agribisnis. Awal mulanya bagaimana itu Kak? Kok bisa tertarik di pertanian agrobisnis? Nah ya sebenarnya saya dari awal emang background keluarga saya itu dari keluarga petani, makanya saya tertarik banget di masuk pertanian. Nah, dulu itu saya itu pertama emang tertarik pertanian ya. Misalkan saya tidak keterima di pertanian, pilihan kedua saya di jurusan biologi. Nah, misalkan di jurusan biologi tidak keterima, ya udah pilihan terakhir di pendidikan, tapi pendidikan agama Islam. Tapi alhamdulillah saya langsung keterima di jurusan pertanian dan emang yang saya minati di agribisnis, yaitu di agribisnis UTP ini. Oh, iya. Nah, awal mula saya tahu UTP itu dari grup SBMPTN 2018. 18 ya. Itu dari teman-teman itu kan ada itu yang Japri itu di grup Facebook ya. Itu yang Japri ini kampus swasta yang masih buka mana ya di daerah Solo itu ada yang nyebut UMS gini gitu. Nah, kemudian terus ada yang oh ya UTP Surakarta masih ada. Itu jurusan apa aja? Itu ada pertanian, ada teknik sipil dan lain-lain. Ya udah saat itu begitu saya mendapat info itu sehari setelah itu saya langsung ke Solo, langsung menuju ke UTP yang kampus satu Balekambang. Yang kampus pusat itu ya Kak? Iya, langsung ke Balekambang. Saya langsung ke bagian universitas itu langsung daftar. Permisi Ibu, saya mau mendaftar kuliah ini mau jurusan pertanian, apakah ada saya gitu. Kemudian dijelaskan, ada Mas, ini ada jurusan agribisnis agroteknologi. Mas mau yang mana itu? Ya udah daftar agribisnis Mbak gitu. Udah terus ikut tes itu, ngerjain soal, alhamdulillah lolos gitu. Oh iya Kak, tadi Kak Mustaqim itu berbicara tentang agrobisnis dan agroteknologi. Nah itu bedanya itu apa ini Kak? Nah kalau agribisnis itu lebih ke bagian pemasaran, seperti misalkan itu mempelajari statistika, terus kayak pemasarannya, rantai pemasaran mulai dari penanaman sampai pengemasan, kemudian cara menjualnya. Kemudian kalau agroteknologi itu lebih ke bagian teknologi pertanian, seperti cara menanam, terus teknologi pertanian saat itu seperti apa, terus perkembangan teknologi pertanian itu seperti apa, seperti itu. Jadi bedanya itu kalau agribisnis lebih ke pemasaran, kalau agroteknologi itu lebih ke penanamannya, seperti itu. Oh iya Kak, berarti Kak Mustaqim ini mengetahui pertanian itu di UTP Surakarta itu melalui medsos ya Kak? Iya, benar sekali. Oh iya Kak, selama kuliah di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta ini Kak, pengalaman apa yang sudah dilakukan oleh Kak Mustaqim ini? Ya, di UTP khususnya di Fakultas Pertanian ini saya mengikuti organisasi itu ada 2. Yang pertama itu UKM Klinik Tanaman, kemudian yang kedua itu mengikuti Senat Mahasiswa yang sekarang berubah nama menjadi BEM Fakultas Pertanian. Ya. Nah, di bagian Klinik Tanaman ini saya masuk di bagian ketua divisi penyakit. Wah, keren ini Kak. Kemudian di bagian Senat Mahasiswa saya masuk di bagian divisi sosial pengabdian dan pengembangan masyarakat, seperti itu. Oh ya Kak, motivasinya itu kok bisa ikut UKM itu bagaimana ini Kak? Kan biasanya ada tuh mahasiswa yang malas-malesan, biasanya cuma kuliah pulang atau kuliah itu bagaimana itu Kak? Nah, motivasi mengikuti organisasi itu pertama saya ingin menjalin relasi, koneksi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu tentu menambah pertemanan ya, dan juga saudara tentunya. Kan semakin banyak teman kan semakin mudah lah, misalkan ada masalah apa pasti ada banyak yang membantu gitu. Nah terlepas dari itu saya juga ingin mengembangkan potensi diri saya. Oh seberapa besar sih potensi yang saya miliki dan seberapa sih kemampuan yang bisa saya gali di universitas ini. Bukan berarti saya masuk di swasta tidak mengembangkan potensi saya.
ya saya tidak mau lah kalah dengan kampus-kampus yang lain. Masa iya apa mereka bisa gini kok saya enggak. Nah tentunya saya mau lah kayak misalnya Motivasi ya, lagi. motivasi lah seperti yang mengembangkan diri seperti itulah. Iya. Oh iya Kak, ngomong-ngomong Kak Mustaqim ini asalnya dari mana ini Kak? Oh ya, belum kenal ya tadi ya. Asal saya itu dari Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Itu rumah saya udah perbatasan sama Gunung Kidul, jadi lumayan jauh lah. Itu deket pantai, kalau tahu namanya Pantai Sadeng ya. Berarti dekat pantai, sering ke pantai ya Kak? Tidak juga sih, dekat. Paling sekitaran 15 menit sudah sampai itu ya. Lebih dekat ke Gunung Kidul saya daripada ke Wonogiri kotanya. Oh iya. Oh iya Kak, tadi kan Kak Mustaqim berasal dari Wonogiri nih Kak. Ya. Kuliahnya di sini kan di Surakarta. Nah itu apakah ngekos atau bagaimana ini Kak? Oh ya. Ya ini cerita dari awal ya. Itu semester awal itu dulu tuh setelah ospek kan seminggu. Nah itu selama seminggu saya nginap di rumah saudara itu di Grogol. Waktu itu tidak naik sepeda motor tapi sepeda ontel. Wah sepeda ontel ya? Ngayu sendiri? Dari naik sepeda ontel dari Grogol selama seminggu itu. Iya. Bolak-balik ke sini itu dari Grogol. Nah setelah selesai masa ospek kan seminggu itu, kemudian masuk ke fakultas masing-masing. Nah saya masuk ke fakultas pertanian. Nah langsung hari itu juga saya menemui Pak Dekan. Saya terus terang gini, Pak, maaf, saya numpang tanya, di sini apakah boleh saya menginap di masjid kampus ini? Saya terus terang saja, di sini saya tidak kos karena kendala biaya seperti ini. Kemudian beliau Pak Dekan langsung menjawab, oh maaf Mas, di masjid kampus pusat ini tidak boleh menginap karena ada ketentuan seperti ini. Nah, bagaimana besok kalau pas rapat dosen-dosen saya rapatkan, siapa tahu ada yang mau menampung Masnya gitu. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya gitu. Kemudian benar sehari setelah itu saya ditawari 3 dosen. Yang pertama itu dosen di rumahnya di Jaten, itu nawarin, oh Mas gimana kalau di rumah saya? Rumahnya mana Bu? Jaten. Wah Bu, maaf Bu, kalau Jaten itu jauh. Sedangkan saya kan naik sepeda ontel, otomatis kan terkuras tenaga saya sampai sini jam berapa gitu. Kemudian setelah itu ditawari lagi, itu rumah dekan saya, rumahnya di Klodran, deket Tugu Boto, arah Jalan Tol. Oh iya. Masuk itu. Nah, itu saya di situ semalam. Sehari semalam itu nginep di sana. Nah, setelahnya itu hari berikutnya ditawarin di sana lagi. Mas, kamu udah dapat tempat tinggal belum? Sudah Pak, itu di tempatnya Pak Dekan. Oh ya sudah Mas, sudah dapat. Misalnya belum kan saya tawarin di tempat saya. Paling kalau dari sini sekitar 15 menit. Oh ya sudah Pak, nanti saya coba saya konsultasikan ke Bapak Dekan ini, kalau ini ada yang lebih dekat saya ke rumah Bapaknya aja. Benar, saya sore harinya saya ngomong langsung ke Pak Dekan itu. Pak maaf, ini ada yang lebih dekat lagi, saya mau ke Pak dosen yang ini. Itu kalau udah tahu itu di Pasir Indah, itu belakangnya pabrik rokok Menara di situ saya. Nah di situ saya sampai semester 2. Semester 2 kan kebetulan langsung itu corona ya. Corona kan otomatis saya sudah nggak di situ lagi. Kan ya ada PPKM lah, itu nggak bisa bolak-balik. Misalkan mau ke Solo, ke Wonogiri nggak bisa. Ya udah saya memutuskan untuk pulang aja selama semester 2 itu sampai semester 3. Nah semester 3 itu saya tidak langsung balik ke tempatnya dosen itu. Saya ke rumah kakak saya itu yang di Karanganyar, Candi Ceta itu. Di sana saya juga bantu-bantu seperti ya parkir lah atau dagang apa gimana itu ya. Lumayan untuk lah. Pemasukan juga untuk kuliahnya. Daripada gabut ya. Nah itu semester 3 sampai sekarang malah saya seringnya di sana. Jadi sudah banyak alam-alamnya juga ya Kak. Sudah berapa sudah setahun lah saya nggak balik ke sana lagi. Ya tahu lah Kak, masih kondisi pandemi seperti ini. Ya saya cuman takutnya kalau menyebarkan virus gitu aja lah seperti itu. Oh iya Kak, tadi kan Kak Mustaqim ini ada keterbatasan biaya ini Kak. Nah, apa Kak Mustaqim ini juga pernah mencoba mendaftar beasiswa atau menjadi penerima beasiswa di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta ini sendiri Kak? Ya, nah saya mau berbagi informasi juga kalau di UTB ini itu ada beasiswa seperti PPA, BNI, terus bidik misi, kemudian ada beasiswa dari Bank Indonesia, kemudian yang satu lagi ini cuma ada di Fakultas Pertanian, namanya itu Bidik Indonesia. Jadi Bidik Indonesia itu uang yang dikumpulkan dari iuran
dosen. Dosen. Itu sama juga ada alumni juga yang Iya. membantu. Jadi itu diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan, perlu bantuan banget, makanya itu diberikan. Nah, itu saya mendapatkan pertama itu semester 2 itu saya daftar beasiswa dosen itu, Iya. alhamdulillah keterima. Kemudian di semester 3, 4 sama 3, 4 ini saya daftar di beasiswa Bank Indonesia, alhamdulillah keterima lagi. Dan ini maju semester 5 lagi, Iya. ini masih proses penerimaan beasiswa lagi. Oh iya Kak, berarti dari semester 2 sampai sekarang ini Kak Mustaqim itu menggunakan beasiswa ya Kak Iya. biayanya? Alhamdulillah ya Kak, Alhamdulillah. ada jalannya gitu ya Kak? Iya benar. Dan dosen-dosennya itu juga mensupport Kak Mustaqim juga gitu ya Kak? Ya benar. Nah sebelumnya semester 1 itu saya biaya sendiri dari celengan, dari tabungan saya Iya. sendiri. Hasil dulu kan saya lulus SMA kan 2018. Iya. Saya berhenti setahun dulu. Oh berarti berhenti 1 tahun dulu baru melanjutkan perkuliahan tersebut? Oke, izin minum guys. Iya ya. Kak Mustaqim ini terkendala dengan suaranya ini teman-teman. Jadi beberapa menit itu nanti minum gitu. Oh ya, sebenarnya saya itu alergi dingin sama alergi debu ya, makanya saya suaranya seperti ini. Suaranya agak kecil, mohon maaf ini Kak. Efek dari alergi dingin sama debu. Iya. Bisa dilanjutkan lagi Kak. Oke, tadi. Sampai itu Kak, beasiswanya dari semester 1, 2, Iya. 3, 4, 5. Nah, semester 1 itu saya menggunakan uang pribadi saya sendiri, hasil saya kerja setahun itu selama setahun itu saya itu kerja pertama itu di bengkel, kemudian itu bertahan sampai 4 bulan, kemudian saya keluar pindah lagi bantu di bagian basecamp pendakian Gunung Lawu, kalau tahu ya. Wah ini. Basecamp pendakian Lawu Selor Ceta ya. Itu di sana itu dari mulai 2016 sampai sekarang saya masih aktif di pendakian di Gunung Lawu Jalur Ceta itu ya. Saya sebagai tukang parkir dan juga dataan pendakian. Wah keren-keren. Masih sering ketemu ya. Oh iya Kak, di semester 5 ini Kak Mustaqim ini menempuh beasiswa apa ini Kak? Kalau tadi kan ada yang dari dosen, terus BI atau apa ini Kak? Nah ini kebetulan semester 5 ini masih dapat beasiswa dari BI itu kan. Yang pertama itu kan beasiswa BI yang pertama itu kan semester 3 aja. Iya. Kemudian yang kedua ini kan BI lolos lagi, alhamdulillah ke input dari semester 3 dari semester 4 sampai 5 itu iya. beasiswanya. Jadi masih adalah uang buat itu pendidikan itu ya dari beasiswa BI. Oh iya Kak. Oh iya Kak, teman-teman di luar sana kan mungkin belum ada yang tahu itu Kak. Beasiswa Bank Indonesia ini sendiri bagaimana ini Kak? Oh ya, saya jelaskan ya. Itu beasiswa Bank Indonesia itu ya, itu kalian itu cuma bisa daftar kalau dari antara pihak dari kampus sama dari Bank Indonesia itu ada nota kesepahaman kerjasama. Jadi kalau sudah ada kerjasama antara kampus kalian masing-masing sama BI, otomatis kalian bisa daftar. Tapi kalau nggak ada kerjasama, kalian nggak bisa. Nah, dan prosesnya itu ada pertama seleksi berkas. Setelah seleksi berkas, nunggu sekitaran sebulan atau lebih itu Wawancara. kan ngerjain soal dulu. Oh iya iya. Iya, ngerjain soal itu. Oh berarti ada pengerjaan soal Iya. juga ya Kak? Ngerjain soal itu 2 kali. Kemudian setelah itu lanjut lagi baru seleksi wawancara. Tapi seleksi antara dari seleksi berkas itu nunggu sekitaran 1 bulan, lanjut lagi. Setelah seleksi berkas lolos, nunggu sekitaran seminggu lagi itu ngerjain soal itu. Setelah ngerjain soal itu kan 2 kali. Setelah lolos nanti baru seleksi wawancara. Seleksi wawancara lolos nanti menunggu pengumuman lagi sekitaran 1 sampai 2 bulan nanti baru kita masuk ke penguploadan. Iya. Ini mahasiswa yang lolos, mahasiswa yang enggak baru nanti diumumkan ke pihak kampus seperti itu. Oh iya Kak, ngomong-ngomong dari beasiswa Bank Indonesia tadi Kak. Nah, dari UTP sendiri itu apakah ada ketentuannya dari fakultas apa atau fakultas apa itu Kak? Oh iya, sebenarnya kan ya beasiswa Bank Indonesia itu kan diprioritaskan untuk mahasiswa Fakultas Pertanian dan juga FEB. Nah, Iya. berhubung yang daftar sedikit, jadi seluruh mahasiswa yang ada di UTP ini bisa daftar gitu. Asalkan ketentuan umur masih memenuhi. Nah, umur maksimal itu 23 tahun. Tapi kalau sudah lebih dari 23 tahun, otomatis teman-teman saya tidak bisa daftar lagi ya, karena sudah melebihi batas umur gitu. Umur.
Berarti kalau di beasiswa Bank Indonesia itu sendiri bisa dari beberapa fakultas itu ya Kak, di Iya. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Bener banget. Tepuk tangan buat Kak Mustaqim. Oh iya Kak, selama mendapatkan beasiswa Bank Indonesia tersendiri itu, pengalaman dari Kak Mustaqim itu dari Bank Indonesianya itu apa saja ini Kak? Oh iya, nah, dari Bank Indonesia itu kan enaknya dari Bank Indonesia itu kan begitu kita mendaftarkan begitu kita mendapatkan beasiswa otomatis kita langsung dibina langsung dari pembinanya Dari sana ya? Iya, dari sana kita langsung dimasukkan ke organisasi namanya itu Genbi. Genbi itu singkatan dari Generasi Baru Indonesia. Nah, di situ nanti kita itu ada kayak divisi-divisinya lah, seperti divisi lingkungan hidup, terus kesehatan, pendidikan dan lain-lain seperti itu. Nah, nanti di situ tuh kita benar-benar dibina. Jadi nggak cuma dilepas begitu saja. Kan ada beasiswa yang ya udah begitu dapat tidak di monitoring lah. Oh, perkembangan mahasiswa ini seperti apa setelah mendapat beasiswa seperti itu. Nah, kalau di BI itu masih dipantau. Jadi dipantau terus bagaimana perkembangan mahasiswa ini terkait penerimaan beasiswa ini, apakah semakin membaik atau malah turun. Kalau membaik otomatis kan dari pihak B kan, oh ini bolehlah tahun depan daftar lagi. Kalau misalkan menurunkan otomatis, wah mahasiswa ini kelihatannya kurang lah, ya udah di stop aja, tahun depan nggak usah daftar lagi. Mungkin seperti itu ya, tapi nggak tahu juga sih. Tapi itu intinya kalau di BI itu kita itu benar-benar di branding kita itu supaya benar-benar menjadi lebih baik lagi lah dari yang sebelumnya kita biasa-biasa aja. Kita kedepannya bisa menjadi lebih punya potensi lebih gitu ya. Oh iya Kak, ngomong-ngomong Kak Mustaqim ini saya dengar-dengar baru saja mendapatkan laptop dari Bank Indonesia itu ya Kak. Nah itu kok bisa mendapatkan laptop dari Bank Indonesia itu bagaimana itu Kak ceritanya? Nah, laptop itu sebenarnya ini ya ikut giveaway itu kan. Oh berarti di Bank Indonesia itu juga ada giveaway-nya itu ya Kak? Nah giveaway itu yang ada itu dari Genbi-nya itu, dari Genbi nasional. Nah itu intinya mereka itu kan setiap seminggu sekali mereka pasti lah upload pertanyaan itu ya giveaway lah seminggu sekali gitu. Nah kebetulan kan itu baru pertama kali juga sih, pertama kali ngikutin akun Instagramnya Genbi nasional. Hari itu juga ada giveaway, saya ikut jawab dan alhamdulillah langsung dapat gitu lah. Dapat giveaway-nya. Iya. Dan itu giveaway-nya nggak kaleng-kaleng ya kan? Iya benar Pak, itu saya dapat yang laptop. Kemudian kan nggak cuma saya sendiri, itu yang 5 itu mendapatkan giveaway uang 500.000 gitu, langsung dikirim ke rekening. Mantap. Pemenangnya itu. Mantap. Oh ya Kak, berarti Kak Mustaqim ini selain mempunyai keterbatasan biaya perkuliahan, dia juga berusaha untuk mendapatkan beasiswa demi biaya perkuliahannya sendiri itu ya Kak. Iya. Dan membantu orang tua sendiri nih ya Kak. Nah, pesan-kesannya untuk teman-teman di luar sana nih Kak, biar bisa kepo-kepo dengan UTP Surakarta itu bagaimana ini Kak? Ya ini terkait yang pertama ya, itu untuk teman-teman penerima beasiswa ya khususnya yang BBI ini. Begitu kalian mendapatkan beasiswa ya, jadi uang itu jangan langsung dihabiskan untuk yang nggak jelas. Ya sebenarnya harus dimanfaatkan yang positif itu ya Kak. Sebenarnya itu hak kalian mau buat apa, tapi ya kalau niatnya emang buat beasiswa biaya buat kuliah pendidikan ya kalian prioritaskan lah mana kebutuhan mana keinginan. Jadi itu kalian nggak manajemen waktu manajemen uangnya keuangan. Ini harus benar. Terus, jadi itu kalian tuh nggak kelaparan waktu bayaran kuliah. Waduh, ini aku nggak punya uang, itu gimana nih ini? Ya kan kemarin sudah saya jelaskan. Kalau BI itu turunnya itu setiap satu semester sekali. Misalkan ini semester 1 turun, nanti semester 2 turun lagi gitu. Nggak langsung gini nggak. Jadi itu bertahap gitu. Makanya jangan dihabiskan nggak jelas gitu. Jadi harus benar-benar di manage baik-baik gitu. Karena kan ya kita sendiri yang tahu kebutuhan kita apa. Jadi itu bedakan mana kebutuhan mana keinginan. Jangan buat yang nggak jelas gitu ya. Sebenarnya itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Mau kalian buat apa kan ya terserah gitu ya. Oh iya Kak, terakhir nih Kak, motivasi untuk teman-teman di luar sana biar bisa kuliah di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta ini sendiri bagaimana nih Kak? Oke, motivasi buat teman-teman ya, itu UTB itu kan merupakan kampus swasta yang sudah tahu lah, UTB itu kan
kampusnya basecamp para atlet-atlet itu ya. Banyak Iya. sekali UTP itu mencetak para generasi-generasi juara Iya. itu, para atlet-atlet sudah tahu lah di tingkat nasional itu sering banget menjuarai tingkat-tingkat nasional seperti anggap aja lah seperti kayak karate atau MMA atau apalah gitu ya. Iya, iya. Nah, untuk teman-teman yang di luar sana jangan ragu lah untuk masuk ke UTP ini karena sudah tidak diragukan lagi lah. Ada beasiswa, ada anu ya Kak. Ada beasiswa dan tidak diragukan lagi karena UTP ini juga mampu bersaing dengan kampus-kampus lain. Jadi tidak kalah lah kita dengan kampus-kampus lain. Jadi kita itu masih bisa bersaing lebih gitu. Oh iya Kak, berarti Kak Mustaqim ini selain keterbatasan biaya, Kak Mustaqim juga berusaha dari awal perkuliahan, bekerja sampai mendapatkan beasiswa seperti ini. Nah ini contoh yang sangat baik untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya ini. Terima kasih Kak Mustaqim sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya di channel POK Kreatif ini di podcast mahasiswa PKO FKIP UTP Surakarta ini Kak. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dadah.